bagaimana menyelesaikan konflik, karena tempat di mana kami tempatkan adalah tempat di mana desa sedang ada konflik. Kami belajar tentang leadership, kami belajar merencanakan sesuatu, melihat, mendengar masalah, memahami masalah, menyusun program-program untuk kemudian berusaha mengajak masyarakat untuk mandiri bersama tim KKN menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kali ini Universitas Diponegoro mengadakan KKN Tim 2 tahun ajaran 2021-2022 yang dapat dilakukan secara mandiri di daerah masing-masing karena dampak dari pandemi COVID-19. Kuliah kerja nyata merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua makam wali atau sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Purwosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Purwosari merupakan salah satu dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Kudus. Wilayah Kelurahan Purwosari terbagi atas 42 rukun tetangga dan 9 rukun warga. Dengan jumlah penduduk Kelurahan Purwosari 13.000 lebih jiwa yang terdiri atas anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, hingga manusia lanjut usia atau manula yang memiliki luas wilayah sebesar 1,13 km persegi atau 113 hektar. Kelurahan Purwosari dekat dengan wisata religi Menara Kudus dan sejauh 1,5 km dari pusat kota Kudus dan berjarak tidak lebih dari 200 meter dari Kecamatan Kota Kudus. Lokasi kegiatan kuliah kerja nyata berada di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, tepatnya pada RT 6 RW 7 Ganesa Purwosari Kudus. Potensi yang dimiliki wilayah Purwosari terdapat beberapa UMKM dan konveksi hijab serta konveksi baju. Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, saya Saila Oktavia, mahasiswi D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang dengan NIM 400261950102. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal video tadi ya, yang akan mengisahkan kegiatan KKN saya selama di kampung pada kuliah kerja nyata tahun ini dengan tema yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dihubungkan dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kelurahan Purwosari melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Saya melakukan kegiatan kuliah kerja nyata secara mandiri, kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan dalam lingkup kelurahan pada RT dan RW tertentu. Tempat ini adalah kantor Kelurahan Purwosari, di mana pertama saya melakukan aktivitas di sini yakni perizinan pelaksanaan kuliah kerja nyata bersama dengan Sekretaris Lurah Purwosari. Pada program monodisiplin, mahasiswa kuliah kerja nyata ditugaskan untuk membuat 2 program kerja berdasarkan bidang keilmuan yang dihubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sebelum dilakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Purwosari, saya melakukan survei mengenai permasalahan warga RT 6 RW 7 terhadap arsip yang dimiliki oleh warga Purwosari.
Untuk program saya yang pertama, mengenai Family Archive. Program ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei yang menunjukkan bahwa warga Purwosari RT 6 RW 7 belum bisa melakukan penataan arsip keluarga, sehingga banyak keluhan warga dalam temu kembali arsip atau akses arsip yang sulit. Untuk program yang kedua mengenai digitalisasi arsip. Program ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei yang menunjukkan arsip kertas atau arsip konvensional warga yang berserakan dengan keadaan fisik arsip yang mengkhawatirkan. Maka perlu dilakukannya digitalisasi arsip agar arsip keluarga warga Purwosari RT 6 RW 7 terjaga dengan baik. Dalam sosialisasi program pertama ini, mengenai apa itu Family Archive dan bagaimana cara melakukan penataan atau penyimpanan arsip keluarga yang baik agar memudahkan warga dalam akses arsip keluarga. Dan sosialisasi program kedua mengenai apa itu digitalisasi arsip dan bagaimana cara melakukan digitalisasi arsip serta cara penyimpanan arsip digital kepada warga milenial Purwosari RT 6 RW 7 guna untuk mengurangi penggunaan kertas dan pemeliharaan arsip keluarga karena mengurangi adanya pengambilan arsip konvensional pada rak penyimpanan arsip. Sosialisasi program saya ini dilakukan dalam dua pendekatan, yakni secara offline dan online. Untuk sosialisasi offline dengan metode door to door, yaitu mendatangi langsung masyarakat ke rumah masing-masing untuk mengedukasi serta membantu praktek secara langsung. Kemudian, secara online, saya memanfaatkan media sosial, yakni dengan memposting poster. Pada program multidisiplin, mahasiswa kuliah kerja nyata ditugaskan membuat satu program kerja yang mengusung tema pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Stop Bucin atau Stop Budak Si Narkoba. Yang mana program ini memuat informasi mengenai apa itu narkoba dan mengenali apa saja dampak serta efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Program ini diselenggarakan kepada warga Purwosari RT 6 RW 7 dengan menggunakan metode sosialisasi secara langsung. Namun karena masih dalam suasana pandemi, sehingga sosialisasi ini dilakukan dalam skala kecil atau jumlah warga yang sedikit dan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan jaga jarak.
Untuk program KKN yang dijalankan oleh Mbak Sela sudah berjalan dengan baik di masyarakat melalui program digitalisasi dan penataan arsip keluarga beserta pencegahan dan penggunaan narkoba. Untuk pesannya, semoga program yang sudah dijalankan ilmunya dapat bermanfaat bagi warga Purwasari dan kesannya cukup terbantu karena dengan adanya program tersebut dapat memperbaiki arsip keluarga yang dimiliki warga Purwasari. Terima kasih.